Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Anandita Zulika Sari. Saya merupakan mahasiswa PG PAUD UHAMKA. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait pengembangan karir di PAUD nih teman-teman, seperti tantangan, solusi dan peluang, dan manfaat pengembangan karir di PAUD itu sendiri. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut terkait pengembangan karir di PAUD, yuk simak terus videonya. Stay tune ya. Yang pertama ada tantangan pengembangan karir di PAUD. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita sekarang ini sedang berada di zaman era 4.0, di mana seluruh kegiatan sehari-hari kita ini sudah didominasi oleh teknologi nih teman-teman. Nah, maka hal itu juga berimpact kepada seorang pendidik dalam pengembangan karir di PAUD. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin tantangan yang dihadapi dalam pengembangan karir di PAUD. Simak terus ya. Poin yang pertama, adanya keharusan untuk menguasai teknologi digital. Karena pada dasarnya kesiapan untuk menghadapi perubahan dari dunia mekanik ke dunia visual itu adalah hal yang mutlak yang harus dikuasai oleh seorang pendidik PAUD. Nah, hal ini tentunya menuntut seluruh elemen dan pelaku pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan ini harus menguasai teknologi digital. Poin yang kedua adalah menciptakan inovasi yang baru. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu arti inovasi? Nah, inovasi adalah proses merubah sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang lebih memiliki nilai guna. Nah, misalnya, terdapat contoh, ada suatu pendidik yang menerapkan atau membuat inovasi kepada anak didiknya dengan menciptakan suatu aplikasi yang dapat memudahkan seorang anak untuk melakukan proses pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Nah, artinya dengan ada inovasi tersebut, maka suatu proses pembelajaran lebih bersifat praktis dan tentu saja dapat memudahkan seorang anak itu untuk mendapatkan hak belajarnya. Nah, poin yang ketiga yaitu adanya generasi baru. Di era 4.0 ini, sudah banyak orang tua murid yang memiliki wawasan dan pemikiran yang lebih kritis. Artinya, hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi seorang pendidik dalam melakukan pekerjaannya. Bisa saja, apa yang diajarkan oleh pendidik belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua murid. Maka dari itu, seorang pendidik ini harus siap untuk menghadapi semacam kritik ataupun saran-saran yang diberikan oleh orang tua murid. Poin yang keempat adalah kemampuan berbahasa asing. Kita sebagai pendidik PAUD dinilai harus meningkatkan kemampuan berbahasa asing kita, karena seorang pendidik yang memiliki kemampuan untuk berbahasa asing itu biasanya lebih dinilai sebagai seseorang yang lebih profesional. Maka dari itu, kita harus senantiasa belajar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, poin yang terakhir adalah peningkatan kualifikasi dan sertifikasi. Seseorang yang ingin menjadi seorang pendidik dinilai harus memiliki syarat kualifikasi dan sertifikasi pendidikan, baik berupa ijazah maupun sertifikat, yang nantinya untuk memenuhi persyaratan kompetensi di suatu lembaga. Itu artinya, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan kita juga tidak boleh lelah untuk selalu belajar dan selalu update terhadap perkembangan teknologi yang terus berkembang seperti sekarang ini. Yang kedua itu adanya solusi untuk menghadapi tantangan pengembangan karir di PAUD. Yang pertama, kita harus mempunyai niat. Karena sesuatu yang diawali dengan niat itu biasanya akan berjalan dengan lebih lancar. Terutama untuk kita, para pendidik, kita harus memiliki niat yang kuat untuk menjalani pekerjaan kita. Karena agar kita lebih sepenuh hati, ikhlas, dan lillahi ta'ala dalam menjalani tugas-tugas kita. Lalu yang kedua, kita harus mempunyai sikap yang sabar. Terutama untuk menghadapi anak-anak usia dini, kita itu harus memiliki tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki wawasan yang luas. Sebagai seorang pendidik, kita dianjurkan untuk memiliki wawasan informasi yang luas agar dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak didik kita yang nantinya akan bermanfaat juga untuk mereka. Yang keempat, sebagai pendidik, kita harus memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif. Untuk menjadi seorang pendidik ini, kita harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, teman-teman. Karena hal tersebut sangat berpengaruh
terhadap stimulasi yang nantinya akan kita berikan kepada anak-anak didik kita nanti. Yang kelima, kita sebagai pendidik tentunya harus mempunyai akhlak yang baik. Karena anak usia dini itu seperti yang kita tahu, mereka mudah sekali untuk mencontoh apa yang kita lakukan. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus memberi contoh yang baik kepada mereka agar mereka juga melakukan hal-hal yang baik juga. Nah, yang ketiga, adanya peluang pengembangan karir di PAUD. Sebagai seorang mahasiswa jurusan PG PAUD, kita bukan hanya dapat menjadi seorang guru TK atau guru PAUD nih teman-teman. Nah, kita juga dapat menjadi seorang tutor anak usia dini, guru anak berkebutuhan khusus, dosen PAUD, pekerja sosial, kepala sekolah playgroup, konselor anak, pemilik usaha di bidang edukasi anak usia dini, pemilik usaha tempat bermain anak, dan penilik PAUD. Artinya sangat penting bagi kita untuk mengetahui sebuah perkembangan karir. Karena situasi dunia selalu mengalami perubahan dan muncul berbagai inovasi-inovasi baru. Ketika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Dan jika kita merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, maka kita akan kalah dengan orang-orang yang baru. Krisis dalam karir adalah sesuatu hal yang wajar. Tidak apa jika kita mengalami putus asa atau kebingungan karena hal tersebut wajar adanya. Dengan mengetahui perkembangan karir akan membuat kita lebih siap dan memiliki gambaran di masa yang akan datang. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.